Enak loh. Enak. Enak. Ini makannya enak. Bisa berapa? Iya. Makasih. Masih. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Bertemu lagi di channel Zidans Project. Hari ini saya akan membuat kue tart ulang tahun sederhana yang modalnya murah banget. Simak terus sampai habis ya, no skip, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan aktifkan terus tombol loncengnya. Terima kasih. Baik, langsung saja ke bahan-bahannya. Jadi yang pertama saya siapkan terlebih dahulu 3 butir telur. Ini telurnya suhu ruang ya teman-teman, bukan suhu yang dari dalam kulkas atau telur yang sudah dingin. Kemudian saya siapkan tepung terigu 65 gram atau setara dengan 6,5 sendok makan. Gula pasir 110 gram atau setara dengan 5,5 sendok makan. DCC atau coklat batang 50 gram atau kira-kira 2 blok ya. Kemudian coklat bubuk 25 gram atau setara dengan 2,5 sendok makan. Lalu ada SP setengah sendok teh. Baking powder seperempat sendok teh. Kemudian yang terakhir ada minyak sayur atau minyak goreng 80 ml. Baik, langkah yang pertama saya tim dulu DCC yang sudah dipotong kecil-kecil ya. Ini apinya jangan terlalu besar, dengan api kecil saja agar coklatnya tidak gosong. Kalau sudah agak cair seperti ini, kemudian diaduk rata. Lalu matikan api kompor. Setelah itu saya masukkan minyak gorengnya. Kemudian diaduk kembali ya sampai rata dan tercampur. Selanjutnya saya masukkan 3 butir telur. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh vanili. Masukkan SP atau pengembang sebanyak setengah sendok teh. Masukkan 110 gram gula pasir atau setara dengan 5,5 sendok makan. Kemudian saya mixer dengan kecepatan tinggi. Sudah saya matikan mixernya, jadi di mixer sampai adonannya putih, kental, berjejak seperti ini ya teman-teman. Masukkan tepung terigu 65 gram atau 6,5 sendok makan, ini saya ayak terlebih dahulu ya. Masukkan coklat bubuk 2,5 sendok makan. Tambahkan seperempat sendok teh baking powder. Lalu saya ayak dulu sampai benar-benar halus ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Baik, ini sudah tidak ada yang bergerindil ya. Sekarang saya mixer sebentar dengan kecepatan rendah. Baik, ini hasil yang sudah dimixer ya. Kemudian saya masukkan DCC yang sudah tidak panas. Jadi setelah ditim, itu DCC-nya didinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan memasukkan DCC yang masih panas karena akan membuat kue menjadi bantat atau tidak mengembang. Lalu saya aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Jadi mengaduknya dibalik seperti ini ya, dibalik kemudian diangkat supaya bagian bawahnya juga terangkat ke atas dan tercampur rata. Sampai adonannya berwarna coklat seperti ini ya. Jadi ini DCC-nya sudah menyatu dengan adonan tepung sebelumnya. Oke, ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin, kemudian saya alasi kembali dengan kertas roti, lalu saya olesi lagi dengan margarin bagian atas kertas rotinya. Untuk ukuran loyangnya sendiri, itu loyangnya biasanya menggunakan ukuran 18 x 18 cm, yang bentuknya kotak atau bulat itu bebas ya. Tapi saya di sini menggunakan loyang yang bentuknya itu love. Kemudian saya hentak-hentakan loyangnya sampai tidak ada gelembung udara.
Kenapa teman-teman? Supaya nantinya kuenya itu tidak bergelombang ya, atau tidak bantat. Baik, ini pancinya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Sekarang saya akan mengkukus adonan kuenya. Ini dikukus dengan api kecil saja selama 25 menit. Oke, ini sudah 25 menit. Sekarang kita buka hasilnya. Oke, ini mohon maaf ya teman-teman, adonannya agak bergelombang. Mungkin tadi apinya terlalu besar, jadi untuk tips apinya itu kecil saja ya saat mengukus kue seperti ini. Oke, ini sudah tidak ada yang lengket di lidi, artinya adonannya sudah matang. Di sini saya akan membagikan tips ya teman-teman. Jika teman-teman di rumah tidak punya alat putar kue, itu bisa diganti dengan tutup termos seperti ini atau tutup botol apapun, yang penting bulat ya teman-teman. Jadi nanti saat men-scraper buttercreamnya itu bisa sambil diputar. Nah, kemudian saya alasi dengan loyang besar yang ukurannya besar, kemudian saya alasi kembali dengan kertas alas kue seperti ini yang dilapisi dengan aluminium foil. Ini banyak ya di toko-toko kue ada, atau bisa juga menggunakan dengan piring yang panjang. Kemudian kita lihat hasil adonannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah jadi seperti ini. Baik, sekarang saya akan potong bagi dua bagian tengah kuenya sama rata ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau kuenya lebih tinggi, membuat adonannya itu bisa dikalikan 2 ya untuk telurnya sendiri, jadi sebanyak 6 butir telur. Kemudian yang lain bisa dikalikan 2, tapi ini saya potong saja kuenya. Jadi untuk pisaunya sendiri itu sebenarnya bebas ya, pisau apa saja, tapi kalau untuk pemula seperti saya bisa menggunakan pisau kue yang panjang bergerigi itu ya teman-teman, itu lebih memudahkan. Nah, sekarang lapisan kue bagian atasnya saya pisahkan terlebih dahulu ya. Jadi sekarang saya akan mengerjakan bagian lapisan bawahnya untuk diolesi dengan buttercream. Lanjut saya akan mengolesi buttercreamnya. Ini buttercreamnya saya mulai olesi dari bagian pinggir terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian mengitari kuenya, memutar seperti ini. Untuk buttercreamnya sendiri saya campur dengan pasta mocha, karena saya tidak suka kalau buttercreamnya itu terlalu enek ya teman-teman. Jadi saya tambahkan pasta mocha supaya ada rasa kopi-kopinya. Oke, setelah diolesi semua buttercreamnya seperti ini, jadi mengitar ya. Kemudian saya haluskan dengan menggunakan spatula. Kalau ada yang bolong-bolong bisa ditambahkan kembali buttercreamnya sampai adonannya rapi seperti ini ya, tidak ada yang bolong-bolong. Jadi kalau ada yang bolong bisa ditambahkan lagi buttercreamnya. Ini dijamin buttercreamnya itu enak banget, nggak bikin enak, soalnya saya tambahin dengan pasta mocha dan gulanya juga nggak terlalu banyak. Lalu saya tumpuk lapisan atasnya, kemudian saya olesi kembali dengan buttercream seperti ini dari bagian pinggirnya terlebih dahulu, kemudian mengitari ke bagian tengahnya. Ini dijamin buttercreamnya itu nggak bikin enak, pokoknya enak banget. Jadi teman-teman bisa saksikan video buttercream, pembuatan buttercream di video saya selanjutnya. Kemudian saya ratakan dengan menggunakan spatula seperti ini, bagian pinggir-pinggirnya juga ya. Jangan lupa bagian pinggir kuenya ini didobel kembali dengan buttercream supaya tertutup nanti bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian saya ratakan kembali dengan spatula. Nah, untuk merapikan kuenya, teman-teman bisa meratakannya dengan scraper atau pisau kue. Oke, seperti ini. Jadi proses meratakan buttercream ini lumayan memakan waktu ya. Lalu saya rapikan juga bagian pinggirnya seperti ini dengan menggunakan scraper atau pisau kue. Jadi teman-teman supaya tidak memakan waktu, bisa menggunakan spatula dan scrapernya atau pisau kuenya secara bergantian. Memang proses yang paling lama adalah meratakan buttercreamnya ya seperti ini, tapi dengan kesabaran
dan ketekunan, insya Allah hasilnya itu maksimal ya. Dan ini kuenya dijamin enak banget resepnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini buttercreamnya agak berantakan, tapi ini menurut saya sudah lumayan rapi. Nah sekarang saya akan mengolesi bagian toppingnya dengan menggunakan DCC yang sudah ditim seperti ini. Jadi mengitar seperti ini di bagian pinggirnya, bentuknya itu bergelombang seperti huruf U, seperti ini. Nah ini bisa diisi bagian yang kosong-kosongnya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini agak berantakan menghias kuenya. Ini baru pertama kalinya saya menghias kue. Sekarang saya akan memberi topping coklat bagian atasnya seperti ini. Tapi ini DCC-nya sudah mengeras ya, karena sudah tidak panas lagi, sudah dingin. Saat seperti ini saya sudah hampir putus asa ya. Saya bingung ini harus digimanain karena ini toppingnya jadi berantakan seperti ini, karena topping DCC-nya itu sudah keras. Akhirnya saya duduk di pojokan, berdiam diri merenungi nasib, dan kemudian saya bangkit lagi. Karena ini sudah tanggung, sudah hampir jadi, akhirnya saya tim kembali DCC-nya. Jadi ini saya tim ulang DCC-nya. Saya tim ulang kembali karena tadi sudah keras ya. Untuk tipsnya, kalau teman-teman ingin memberi topping coklat batangan seperti ini, jadi diolesi saat kondisinya itu masih hangat. Untuk pengganti buah ceri, teman-teman bisa menggunakan selai stroberi. Jadi caranya, saya tidak menggunakan spluit ya. Teman-teman bisa menggunting bagian ujung plastik segitiganya itu berbentuk segitiga ya diguntingnya. Kemudian dibentuknya itu melingkar seperti ini. Ini karena suami saya sedang ulang tahun, jadi saya beri hiasan seperti ini, bebas ya teman-teman. Tulisannya mau tulisan apa saja. Saya juga beri topping choco chips ya. Ini saya letakkan di atas selai stroberi seperti ini. Kemudian saya beri lilin-lilin kecil di atasnya supaya tampilannya lebih cantik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ayah. Semoga panjang umur. Amin. Amin doa. Amin. Amin. Ya. Ya tiup. Berdoa dulu ya. Silakan ditiup. Udah. Nah, Jidan mau. Jidan dulu. Buat Jidan. Hore. Ya. Coba dicobain buat ayahnya mana. Ya potong lagi ayah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman suka dan videonya bermanfaat.